Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Nandasari, NPM 2220138. Di sini saya akan membuat video praktikum sel peta buta. Terima kasih. Di sini ada vesikal pinositotik, yaitu yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom juga berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Yang ketiga ada vesikal Golgi. Vesikal Golgi sendiri merupakan salah satu organel yang terdapat dalam makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid. Fungsinya dari vesikal Golgi adalah sebagai tempat transformasi yang menghantarkan protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat ada retikulum endoplasma, yaitu organel yang merupakan bagian dari sel eukariotik dan memiliki peranan yang sangat penting. Fungsinya sendiri untuk memproduksi, memproses, sekaligus sarana transportasi protein, transmembran, dan lipid untuk membran sel beserta berbagai komponen yang sel lainnya. Yang kelima ada RE halus. RE halus yaitu untuk membentuk lemak dan steroid sel-sel yang sebagian besar terdiri dari RE halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Yang keenam ada membran sel,
yaitu sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Membran sel juga berfungsi untuk melindungi sel sekaligus sebagian tugas utamanya. Perlindungan ini diberikan agar keutuhan bagian sel tetap terjaga. Yang ketujuh ada mitokondria, yaitu salah satu organel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Yang kedelapan ada aparatus Golgi, merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran terbesar hingga terkecil dan terikat membran. Fungsinya untuk memproses dan mengolah protein. Yang ke-9 ada nukleolus. Nukleus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Fungsinya untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintetis protein. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval. Nukleus juga berfungsi untuk mengatur sel kegiatan. Yang ke-11 ada sentroil. Sentroil sendiri adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untairan protein. Fungsinya sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang, spindel, dan berperan membentuk silia dan flagella. Yang ke-12 ada mikrotubulus, merupakan struktur seluler berbentuk silinder yang memiliki fungsi mendasar berkaitan dengan mobilitas sel. Yang ke-13 ada sitoplasma, merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsi. Yang ke-14 ada ribosom. Ribosom sendiri adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintetis protein. Fungsi dari ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintetis protein. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.